Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Bunga Anindya di mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Nah, semoga hari ini teman-teman semua dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya paham nih, di jam-jam seperti ini pasti sudah mulai terasa haus, lapar, ngantuk, dan lain-lain. Nah, tapi kita harus tetap semangat. Semoga puasa kita hari ini diberikan kelancaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Video boleh di-pause terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke, sosiologi, semangat, pasti bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk segera melakukan presensi dengan menulis nama, nomor absen, dan keterangan kehadiran seperti contoh di bawah ini. Nah, di kolom komentar ya presensinya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita membahas mengenai dinamika, faktor pendorong, dan penghambat terbentuknya kelompok sosial, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam kelompok sosial. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam kelompok sosial. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai. Kelompok sosial itu dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu kelompok sosial teratur dan perilaku kolektif. Yang pertama, kelompok sosial teratur berdasarkan jumlah anggotanya terbagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer menurut Kuli ditandai dengan hubungan sosial dan kerjasama yang bersifat pribadi. Dan menurut Paul B. Harten, kelompok primer merupakan sesuatu kelompok yang dapat mengenal anggotanya secara akrab. Oke, dari penjelasan itu dapat dicontohkan, misalnya, yaitu keluarga dan teman sebaya atau teman sepermainan. Karena di dalam sebuah keluarga pasti saling mengenal dan hubungan di antara anggotanya yang satu dengan yang lainnya pasti sangat erat. Begitu pula di dalam kelompok sepermainan. Nah, selain primer atau kelompok primer, terdapat kelompok sekunder yang cirinya yaitu setiap anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain dan hubungan antar anggotanya tidak erat. Contohnya adalah hubungan antara pedagang dan pembeli yang ada di pasar. Keduanya dapat dikatakan kelompok sekunder karena hubungannya terjalin saat proses jual beli saja. Nah, interaksi yang terjalin juga tidak sering dan terkadang di antara pedagang dan pembeli belum pernah bertemu sebelumnya. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar kelompok primer dan sekunder, kelompok sosial menurut Van Dorn terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Nah, yang merupakan kelompok formal yaitu suatu kelompok yang memiliki struktur organisasi peraturan yang jelas, mengikat dan sengaja untuk dibentuk untuk melaksanakan suatu tujuan, misalnya OSIS. Nah, selanjutnya yaitu kelompok informal, yang mana tidak ada struktur organisasi di dalamnya dan tidak ada peraturan yang jelas. Hubungan sosialnya atas dasar loyalitas yang tinggi, misalnya geng pertemanan. Nah, next, menurut Ferdinand Tonis, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok paguyuban dan patembayan. Nah, kelompok sosial paguyuban berasal dari bahasa Jawa, guyub, yang artinya rukun. Nah, diikat oleh ikatan batin dan hubungan sosial yang terjalin dalam jangka panjang, misalnya kelompok marga. Nah, kalau patembayan itu sering kita temukan di masyarakat perkotaan, misalnya Ikatan Buruh Indonesia. Nah,
hubungan antar anggotanya hanya karena memiliki tujuan yang sama, ingin memperjuangkan kesejahteraan sesuai apa yang telah dilakukan. Sekarang menurut Robert King Merton, macam kelompok sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Membership group atau kelompok keanggotaan di mana setiap orang secara fisik tercatat sebagai anggota kelompok. Misalnya, seorang guru yang tergabung ke dalam kelompok sosial yang bernama PGRI. Ketika seorang guru bergabung ke dalam suatu kelompok sosial PGRI, maka guru tersebut akan tercatat sebagai anggota di dalamnya. Dan guru tersebut mengetahui bahwasanya dia harus menjalankan visi misi yang terdapat dalam kelompok sosial PGRI tersebut. Dan yang kedua adalah reference group ataupun kelompok acuan. Yang dikatakan sebagai reference group adalah kelompok yang menjadikan seseorang yang bukan berasal dari anggota kelompok tersebut sebagai acuan dalam berperilaku. Misalnya, anggota PGRI yang tadi menjalin hubungan dengan kelompok keagamaan, di mana setiap ajaran-ajaran untuk berbuat baik, untuk berperilaku yang diperoleh dari anggota PGRI dari kelompok keagamaan yang tadi dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku. Sekarang kita akan belajar kelompok berdasarkan identifikasi diri. Terbagi menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Oke, yang pertama adalah kelompok in-group ataupun kelompok dalam. Nah, yang dikatakan in-group itu yang seperti apa? Yang dikatakan in-group adalah kelompok sosial di mana individunya mampu mengidentifikasi dirinya masuk ke dalam suatu kelompok tersebut. Misalnya, kamu sebagai kelas 11 IPS 1 sadar atau mengidentifikasi diri kalian sebagai bagian dari kelas 11 IPS 1 dan kamu berusaha untuk mengikuti aturan yang sudah diciptakan bersama dengan anggota-anggota lainnya. Itu. Dan yang kedua adalah outgroup ataupun kelompok luar. Yang dikatakan outgroup adalah hubungan sosial yang terjalin sifatnya kurang akrab dengan orang yang bukan bagian dari kelompoknya. Selain itu, setiap anggota kelompok menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah ataupun kelompok yang buruk. Contohnya adalah hubungan sosial yang terjalin antara supporter sepak bola. Pasti berbeda kan? Nah, memasuki bagian perilaku kolektif atau perilaku spontan yang tidak terorganisasi dan tidak direncanakan, yaitu ada 3, kerumunan, publik, dan massa. Oke, setelah kita belajar mengenai materi tentang macam-macam kelompok sosial, sekarang saatnya kita untuk bermain game. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah game dengan media pembelajaran yang baru, yaitu menggunakan augmented reality yang memakai aplikasi Metaverse. Untuk langkah-langkahnya, simak video yang berikut ini ya. Buka Play Store, kemudian cari aplikasi Metaverse seperti di video ini. Nah, setelah itu klik install dan tunggu hingga penginstalan selesai. Kemudian klik buka. Setelah itu klik got it. Nah, kalian akan disuguhkan di bagian beranda. Kalian tinggal menekan tombol scan QR kode yang ada di atas. Kemudian izinkan dan scan kode QR yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom atau menggunakan link. Setelah itu, tinggal kalian tekan anak panah yang ada di tengah dan siap untuk memainkan. Gambar di bawah ini menunjukkan kelompok sosial kelompok masyarakat yang sedang melaksanakan upacara adat ini termasuk apa? Terdapat sistem peraturan, struktur atau hierarki tugas
Tugas didistribusikan dalam beberapa posisi jabatan, merupakan ciri-ciri kelompok. Sudah selesai mengerjakan, kalian akan dibawa ke halaman awal. Oke, silahkan kalian tulis refleksi pembelajaran kita hari ini di Google Classroom. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.